Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan, suatu materi yang berkaitan dengan ruang lingkup sosiologi, yaitu interaksi sosial. Jadi kelompok kami beranggotakan, Rifaido Michael Alvin Kawab, lalu ada Eva Aprilia, Andito Kusumawardana, Lelia Ambarani, dan Muhammad Sentano, Kausar. Dan saya sendiri Priscilia Rosalinda. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Apa sih sebenarnya interaksi sosial itu? Nah, jadi interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4, yaitu yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Karena dalam sebuah interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Sebagai contoh, sebagaimana dalam interaksi panggil-memanggil, proses tersebut pastinya bisa dilakukan oleh lebih dari 1 orang pelaku, yang kemudian akan terjadi sebuah timbal balik. Ciri yang kedua ada komunikasi antar pelaku menggunakan simbol-simbol. Ciri kedua ini berkaitan dengan cara berkomunikasi antar individu dilakukan dengan baik, dengan cara lisan, isyarat, atau gestur tubuh. Simbol yang paling umum untuk berkomunikasi adalah bahasa. Salah satu hal yang diperlukan dan diperhatikan adalah simbol harus dapat dipahami oleh pihak yang berkomunikasi agar interaksi berjalan dengan lancar dan baik. Yang ketiga ada dimensi waktu. Proses interaksi sosial melibatkan dimensi waktu yang terjadi. Artinya interaksi sosial pernah terjadi di masa lampau, interaksi sosial dapat terjadi di masa kini, dan pada masa yang akan datang interaksi sosial pasti akan terjadi. Dan yang keempat ada tujuan-tujuan tertentu. Para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya, di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang yang ia butuhkan dalam berinteraksi dengan penjual. Sementara penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dalam berinteraksi. Lanjut. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu adalah kontak sosial. Jadi kontak sosial adalah upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial, yang dimana masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Jadi sederhananya kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi 2, yaitu pertama adalah kontak sosial primer. Kontak sosial primer adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Misalnya berbicara dan berjabat tangan. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara. Contohnya aja komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Lalu kontak sosial sekunder terbagi lagi jadi 2 macam, yaitu langsung dan tidak langsung. Sekunder langsung terjadi melalui perantara dan langsung diterima oleh yang bersangkutan. Ya contohnya mengirim pesan secara langsung ke teman, melalui WhatsApp, dan lain-lain. Namun kalau sekunder tidak langsung, terjadi melalui perantara yang tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan. Contohnya seperti kayak mengirim barang ke teman melalui jasa kurir. Oke, begitu, lanjut. Baik, selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya,
manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Juga, komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Nah, pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung, bisa dilakukan secara face-to-face atau dengan perantara media sosial. Contohnya, berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media surat seperti postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Kemudian, ada komunikasi nonverbal. Lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face-to-face. Sebabnya, dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali mungkin dilakukan. Contohnya, ketika kita sedang chatting, tidak mungkin kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita atau mendengar intonasi suara. Karena keterbatasan ini pula, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, terkadang ada orang yang menggunakan emoji secara tidak tepat. Misalnya, seseorang salah mengirim emoji marah, padahal sebenarnya dia ingin mengirim emoji tersenyum yang terletak di sebelahnya. Hal ini bisa menyebabkan orang yang dikirim pesan menjadi salah paham dan ikut marah. Baik, slide selanjutnya. Baik, berikut ini yaitu faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Terdapat 5 faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial, ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan juga empati. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi merupakan proses di mana peniruan atau pencontohan sikap orang lain atau kelompok. Sedangkan identifikasi adalah sifat kecenderungan untuk menjadi seseorang. Contohnya seorang mengidolakan artis dan hal tersebut membuat ia ingin menjadi sama, mulai dari tingkah lakunya juga sikapnya yang sama dengan idola orang yang dia idolakan. Yang ketiga itu sugesti. Sugesti itu merupakan suatu pendapat atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar orang tersebut mengikuti pandangan atau pendapat atau pandangan yang diberikan oleh orang tersebut. Yang keempat ada simpati, yaitu sikap yang dimana keadaan kita dimana seolah-olah kita memiliki keadaan atau kontrol emosional yang sama seperti orang lain. Dan yang terakhir yaitu empati, merupakan sifat kepedulian terhadap orang lain dengan tindakan nyata. Ya, demikianlah presentasi kelompok 2 mengenai interaksi sosial. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami ada yang kurang tepat atau ada yang tidak jelas, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas partisipasinya dalam presentasi kelompok hari ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat pagi.